Jadi episode kali ini adalah episode debutnya While Goes Yuwop, power up form milik Tono Goes Yuwop. Tapi episode ini juga berfokus kepada Rikuo. Jadi mari kita bahas number one Sentai Gojuger episode 23. Di mana episode ini seperti biasanya episode Gojuger yang tidak melibatkan pertarungan dengan Noan, tidak melibatkan perlombaan-perlombaan itu, episodenya pasti akan seru seperti dari awal episode ini yang langsung melanjutkan pertarungan Gojuger melawan Fire Candle yang sudah mendapatkan power up form, di mana Rikuo juga muncul di tengah-tengah pertarungan dan menyerang semua orang yang ada di sana. Tapi di sini terlihat Rikuo lebih berfokus melawan Fire Candle. Hingga pertarungan di awal episode ini terhenti karena terjadi sesuatu yang aneh pada tubuh Fire Candle yang mulai menunjukkan efek samping, tanda-tanda efek samping dari penggunaan Orca Buster. Karena di sini juga dijelaskan oleh Kumade kalau Orca Buster ini adalah senjata berbahaya yang sudah dia langsung saksikan efek samping senjata ini dalam perang cincin sebelumnya. Kalau Orca Buster itu adalah senjata yang dapat memperkuat Universe Warrior, tapi kalau penggunaannya orangnya tidak sesuai, tidak layak, dia akan ditelan oleh sifat buas dari senjata ini, lalu dia akan berubah menjadi monster. Dan pada perang cincin sebelumnya sudah banyak banget Universe Warrior yang menjadi korban senjata ini yang berubah menjadi monster karena penggunaan dari Orca Buster ini. Hingga mungkin saat itu banyak Sentai yang berubah menjadi monster. Oleh sebab itulah senjata Orca Buster ini harus disegel pada kedalaman laut. Tapi saat ini segel senjata Orca Buster ini terbuka karena dia mendengar keinginan Fire Candle, hasrat Fire Candle yang ingin kekuatan besar. Dan efek dari Orca Buster ini juga belum hilang meski usernya sudah kembali ke wujud manusianya. Bahkan saat Fire Candle tidak menggunakan senjata ini, Fire Candle tetap terlihat mengamuk sampai dia harus diikat di markasnya Braidan. Dan Orca Buster juga harus dikurung. Jadi efek samping Orca Buster ini sangat berbahaya, di mana biasanya kalau Berserk Form selama dia berhasil kembali ke wujud manusianya, dia akan kembali normal. Berbeda dengan Orca Buster ini, Fire Candle tetap mengamuk meski dia tidak memegang senjata Orca Buster itu. Nah, yang menarik di sini, Tegajun memunculkan seorang pendekar pedang dari masa lalu dari serisnya Shinkenger, yaitu Juso. Di sini dikatakan Tegajun bisa membangkitkan Juso dengan menggunakan ingatan dari Sentai Ring Shinkenred. Mungkin sama dengan kemampuan dari Garyudo yang bisa membangkitkan Universe Warrior yang sudah dia kalahkan dengan Sentai Ring mereka. Karena dikatakan Ring Tegajun juga bisa digunakan untuk membangkitkan, seperti saat Kuon memberikan nyawa kepada ibu angkatnya Tono. Tapi di sini layaknya para Universe Warrior yang dipanggil oleh Garyudo, Juzo yang muncul di sini juga tidak memiliki kepribadian, seperti dia badan kosong tanpa jiwa. Bahkan Juso di sini nggak mendapatkan dialog sedikit pun karena Tegajun menyebutkan dia adalah salinan dari ingatan Shinchin, ingatan Sentai Ring Shinkenred. Jadi Juso yang di sini bukanlah Juso yang asli, cuma salinannya saja. Padahal dulu aku sempat berharap Mitsuru Karahashi bisa kembali di series Gojuger ini karena dia termasuk aktor tokusatsu senior yang sering bolak-balik muncul di Big Three Tokusatsu, mengingat dia besar juga di series Papa Inoue. Tapi tidak apa-apa, kita kembali berpindah ke para Gojuger di mana mereka ingin memancing Orca Buster dengan cara yang cukup konyol, dan cara ini adalah usul dari calon dewa Kumade. Dan cara konyol ini ternyata berhasil memancing Orca Buster yang mendengar lolongan dari Tono. Hingga kembali terjadi pertarungan Fire Candle dengan para Gojuger. Tapi di pertarungan kali ini Fire Candle dibantu oleh Juzo dan juga Mr. dan Mrs. Kick dengan pasukan AI-nya yang muncul belakangan. Tapi entah kenapa kali ini Fire Candle tidak sekuat pertama kali dia menggunakan Orca Buster. Karena di sini Tono bisa mengimbangi pertarungannya dengan Fire Candle. Bahkan di sini Fire Candle sudah dibantu oleh Juzo juga. Dan pada pertarungan kali ini Rikuo juga kembali dan kini sudah jelas tujuannya untuk merebut cincin Shinkenred. Dan ini adalah permintaan dari Raisan yang ingin meneliti cincin Shinkenred itu karena Otto yang bisa bangun lagi setelah mendapatkan cincin itu dan ingin mengetahui penyebabnya, yang ingin dia gunakan untuk dirinya sendiri, menyelamatkan jiwanya sendiri untuk mengembalikan hidupnya. Entah apa yang terjadi pada Raisan ini, seolah dia sekarat dan
dan akan kehilangan nyawanya akibat kejadian di masa lalunya dengan Rikuo yang dia sebutkan seolah Rikuo lah yang merebut hidupnya. Mungkin terjadi sesuatu yang besar dan kelam di antara mereka berdua hingga Rikuo merasa bersalah pada Reisan ini. Itulah kenapa Rikuo mau merebut cincin Shinkenren ini untuk dia kembalikan ke Reisan atau Oto dengan alasan untuk menyelamatkan jiwa Reisan ini. Nah, saat melawan Rikuo dan Tono inilah efek samping dari Orca Buster ini mulai aktif dan mengubah Fire Candle menjadi monster dengan nama Judo Shinkenren, bentuk monster dari Shinkenren, di mana bentuk monster ini bisa dengan mudah mengalahkan Tono dan Rikuo. Bahkan dia hampir membunuh Rikuo, tapi beruntung bisa dicegah oleh Dewa Kumade dengan menembak Orca Buster. Meski Kumade juga harus tumbang di tangan Juso, dia bisa menjatuhkan Orca Buster itu dari tangan Fire Candle. Tapi meski Orca Buster itu lepas dari tangan Fire Candle tetap dalam bentuk monsternya. Dia tidak kembali ke wujud Sentainya, yang berarti efek samping Orca Buster ini tidak hilang meski Orca Buster ini berhasil direbut dari pemiliknya. Itulah kenapa senjata ini bisa dibilang sangat berbahaya, karena saking kuatnya senjata ini pasti diperebutkan oleh para Universe Warrior dalam perang Battle Royale, perang cincin sebelumnya. Hingga bisa jadi banyak banget Universe Warrior di masa lalu yang berubah menjadi monster karena efek samping dari senjata ini, tanpa ada orang yang layak bisa menggunakan senjata ini. Bahkan mungkin Kumade yang menjadi pemenang perang cincin sebelumnya pun kelihatan tidak berani menggunakan senjata ini. Tapi berbeda dengan Tono yang langsung nekat menggunakan Orca Buster ini untuk mendapatkan kekuatan yang sangat berisiko mengubahnya menjadi monster. Tapi meski awalnya terlihat kesulitan untuk mengendalikan kekuatan senjata ini, ternyata Tono bisa mengendalikannya hingga dia mendapatkan power up form baru, Sentai Ring baru, Wild Goju Warp. Kemudian setelah Tono mendapatkan form barunya ini, nampak Tono tanpa beban bisa mengendalikan form barunya ini. Seolah memang dia karakter yang terpilih dan dia karakter spesial bahkan melebihi Kumade. Padahal aku berharap form ini jadi Berserk form, dimana sesuai dengan namanya yang berarti liar. Tapi nggak apa juga dibuat seperti ini, mungkin masih ada banyak cerita yang ingin disampaikan ke depannya, karena Orca Buster ini juga bukan senjata khusus milik Tono. Bisa saja digunakan oleh Universe Warrior lain untuk menjadi power up dari Sentai mereka, atau menjadi versi monster dari Sentai mereka, atau bisa dipakai juga oleh Gojuger lainnya. Meski penasaran juga gimana bentuk monster dari Goju Warp dan Gojuger lainnya, tapi episode ini untuk debut Wild Goju Warp cukup seru juga. Apalagi kita dimanjakan dengan fight scene pertarungan yang sangat keren khasnya Gojuger. Dengan form barunya ini, Tono bisa dengan mudah mengalahkan Juzo dan Fire Candle, apalagi dengan serangan Orca Buster Nova. Di sini Tono juga kembali mengingatkan Rikuo tujuannya untuk bertarung, kenapa dia bertarung, yang membuat banyak orang tersenyum. Hingga Rikuo kembali bersemangat dan ikut dalam pertarungan kali ini. Saat Rikuo melawan Fire Candle, kita ditunjukkan dengan finisher dari Wild Goju Warp ini. Hingga sekali lagi karakter dari Mitsuru Karahashi menghadapi serangan cepat dari seorang serigala. Tapi kali ini tidak ada botol kecap yang menyelamatkannya, hingga Juzo bisa dikalahkan dengan mudah oleh Wild Goju Warp. Melihat kejadian ini, Fire Candle semakin mengamuk dan dia bisa berubah menjadi raksasa secara langsung. Untuk melawan raksasa Fire Candle ini, Tono menggabungkan Tega Sword dengan Orca Buster yang membentuk Tega Sword Akatsuki. Bentuk Tega Sword terkeren setelah Tega Sword Origin. Kalau digabungkan dengan Tega Sword Origin, mungkin Akatsuki-nya akan jadi lebih keren lagi dengan full merah. Dengan combo mecha baru ini, Tono bisa mengalahkan Fire Candle sekaligus merebut keempat Sentai Ring yang ada pada Fire Candle. Meski sangat disayangkan, Fire Candle sudah tidak menjadi Universe Warrior lagi, karena setelah kekalahannya, Fire Candle akhirnya kembali menjadi normal lagi. Bahkan dia mendapatkan bonus pelukan dari Marupi. Dari beberapa Universe Warrior yang sudah muncul sejauh ini, ada beberapa Universe Warrior yang sangat aku sayangkan mereka sudah berhenti menjadi Universe Warrior. Seperti Pak Tokonatsu Atami yang sangat berpotensi menjadi villain atau rival yang sangat licik dengan jabatannya sebagai Perdana Menteri.
Kemudian ada Pak Meguro Osai yang aku sangat sayangkan dia berhenti menjadi Universe Warrior, padahal dia karakter yang sangat cocok menjadi mentor dari para Ghost User dengan pengetahuannya sebagai profesor peneliti Sentai. Kemudian Fire Candle ini juga aku sangat sayangkan dia berhenti menjadi Universe Warrior karena karakter ini sangat cocok menjadi rivalnya dari Tono. Di akhir episode ini, Rikuo juga kembali masuk ke dalam tim dengan alasan karangan bebas dari Kumade. Meski episode ini tidak menutup cerita Sumino dan Rikuo yang sepertinya malah makin seru karena di akhir episode Raisan juga memiliki Sentai Ring. Tapi Sentai Ring milik Raisan ini tidak menunjukkan gambar Sentai manapun. Sentai Ringnya masih blank. Jadi makin penasaran dengan siapa sebenarnya karakter Raisan ini dan akan jadi apa Sentai Ring kosong ini. Apakah masih ada kekuatan Sentai yang belum menjadi cincin atau bisa jadi Sentai di luar Red Sentai utama. Mungkin seperti Time Fire atau Ho-Oh Soldier, Sentai yang berwarna merah tapi tidak tergolong dalam Red Sentai. Dan di akhir episode, Raisan juga menyebutkan tentang keabadian. Jadi kira-kira siapa Red Sentai yang bisa memberikannya keabadian? Minggu depan juga akan ada bintang tamu yaitu Smile Smairu atau Kengo Manaka dari Ultraman Trigger, di mana aktornya Reiga Terasaka akan berperan sebagai Iki yang akan berubah menjadi Patoran Ichigo. Jadi sejauh ini sudah ada 2 Ultraman Trigger yang muncul di series ini yang menjadi Universe Warrior karena sebelumnya juga sudah ada Evil Trigger. Selain itu, minggu depan juga akan ada Lupin Red yang masih misterius siapa aktor yang akan berperan sebagai Lupin Red ini. Bisa jadi aktor Ultraman Trigger satunya lagi yang pemburu harta karun, atau aktor kejutan yang masih dirahasiakan sampai sekarang. Dan yang menarik dalam kemunculannya di preview episode minggu depan, Lupin Red memegang sebuah box yang mirip dengan peti penyimpanan Ranger Key dari Gokaiger. Nah, apakah peti itu ada kaitannya dengan Gokaiger? Gokairen mungkin? Selain itu, minggu depan juga akan ada bintang tamu Pak Tadashi Mizuno bersama dengan Pak Seiji Takaiwa, suit aktor legendaris dari series Kamen Rider. Jadi kita tunggu saja keseruan episode minggu depan. Bagaimana menurut kalian episode kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Rosatsu.